Kita akan masuk tema yang pada hari ini tentang kesetiaan. Arti kesetiaan, kalau saya catat dari GPBI adalah tetap dan teguh hati. Saya juga mendapatkan satu pengertian berbicara tentang konstan, tidak berubah, bertahan sampai akhir. Nah, ada satu yang menarik yaitu tentang sifat daripada Tuhan, dan itu disebutkan di dalam namanya, yaitu salah satu gelar atau nama Tuhan adalah El-Emunah. Itu dituliskan di dalam Ulangan 32 ayat yang keempat. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar. Allah yang setia, itu di dalam bahasa aslinya adalah El-Emunah. Allah yang setia. Apa itu arti setia? Kita tahu. Dan bahkan sering menyanyikan lagu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Ya, itulah gambaran setia yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Tidak berubah. Dalam hal ini kita tahu nama Tuhan adalah Elohim yang setia. Nah, di dalam hal setia ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Gampangnya adalah 3K. Berbicara tentang apa? K yang pertama, komitmen. Komitmen ini adalah kewajiban yang mengikat. Atau juga berbicara tentang dedikasi. 3K. Komitmen. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi. Dan Tuhan Yesus pun ternyata dia melakukan konsekuensinya sebagai Tuhan yang setia. Setia untuk apa? Menyelamatkan umatnya. Melakukan pekerjaannya di muka bumi. Nah, bentuk konsekuensinya dilakukan Tuhan Yesus sampai dia tersalibkan di atas kayu salib dan mengatakan tetelestai. Sudah selesai, sudah finish. Di dalam bahasa yang dipakai sehari-hari Tuhan Yesus mengatakan dengan kata nislam. Apa itu nislam? Dari kata shalom, artinya sudah dilunaskan. Apa yang dilunaskan? Dosa saudara dan dosa saya. Sudah diperdamaikan dengan Bapa. Dia melakukan dengan tuntas. Nislam, tetelestai. Ini berbicara tentang konsekuensi. Kemudian K yang ketiga adalah berbicara tentang konsistensi. Konsistensi, terus-menerus tidak berubah. Demikian juga kalau saya mengasihi istri saya, banyak mungkin yang sudah tahu istri saya, tapi banyak yang belum tahu saya. 3 hal ini pun juga harus menjadi bagian saya. Saya harus komitmen dengan pernikahan saya. Saya harus komitmen dengan cinta saya. Demikian juga ada konsekuensinya sebagai suami yang baik. Itu harus saya lakukan. Dan cinta itu harus konsisten. Sampai kapan? Saya mati atau dia dipanggil Tuhan. Tuhan Yesus sudah melakukan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. El-Emunah. Kemudian berbicara tentang kasih, kalau kita lihat di Galatia 5 ayat 22, itu adalah buah karakter atau buah roh yang ke-7. Kita baca. Boleh baca bersama-sama? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang ke-7, buah roh. Itu artinya
Setiap orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, karakter setia itu ada di dalam kita. Nah, kalau ingkar janji itu bagaimana? Artinya, kita masih perlu lagi minta kemampuan untuk bisa hidup setia di dalam Tuhan. Tanpa Roh Kudus, saya tahu, saya tidak bisa setia. Tetapi waktu saya bergumul karib dengan Tuhan, kemampuan untuk menjadi setia itu menjadi bagian saudara dan juga bagian saya. Ya, ini tentang Polikarpus, murid yang setia. Siapa itu Polikarpus? Polikarpus adalah uskup Smyrna. Kenapa saya mengambil contoh dari Smyrna? Karena ayat emas bulan ini berbicara tentang jemaat yang ada di Smyrna. Dia adalah murid daripada Yohanes Rasul. Polikarpus, uskup Smyrna itu adalah murid daripada Yohanes Rasul. Bagaimana dia juga mengerti bagaimana gurunya itu dianiaya, dibuang ke Pulau Patmos. Dan penglihatan Yohanes Rasul di Pulau Patmos ini tentang 7 jemaat yang disampaikan oleh Tuhan. Ini salah satunya berbicara tentang jemaat yang di Smyrna. Sekalipun dikatakan miskin, tetapi dia kaya. Kaya dalam hal apa? Dalam hal yang bersifat rohani. Salah satunya berbicara tentang kesetiaan. Dan penganiayaan yang ada di Smyrna itu terjadi pada waktu zamannya Rasul Yohanes dan sampai dengan akhir hidup daripada Polikarpus, yaitu murid daripada Yohanes Rasul. Tetapi sebelum berbicara tentang Polikarpus, murid yang setia ini, dia juga dikatakan mati martir. Mati martir. Kok enggak enak ya khotbah tentang berbicara tentang martir. Tetapi setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus itu diberi kuasa untuk menjadi martir. Saudara banyak hafal ya? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Menjadi saksiku. Kata saksi di dalam bahasa asli Alkitab itu martus atau martir. Nah, kata penginjilan itu secara umum disebut marturia. Penginjil itu adalah para martir. Dia sudah mati bersama dengan Yesus Kristus, mati terhadap dosa, dia menyangkal dirinya, tetapi dia mau panggul salib mengikut Yesus dan hidup untuk Yesus Kristus. Sangkal diri, panggul salib, itu gambaran seorang martir. Dan setiap orang yang ikut Yesus, mau tidak mau, harus menjadi martir. Bisa kemudian sampai mati karena dibunuh, tetapi bisa juga dia panggul salib, sangkal diri, sampai dengan Tuhan panggil. Itu gambaran seorang martir. Jadi saya percaya di sini ada kemampuan besar daripada para martir itu. Itulah ciri-ciri orang yang setia. Ada salah satu martir dari Pulau Bali. Saya cerita singkat saja. Tahun 64 dia keluar dari penjara karena hutang piutang. Tetapi di dalam penjara dia diinjili seorang hamba Tuhan dan diberi Alkitab. 2, yang satu perjanjian lawas, yang satu perjanjian anyar di dalam bahasa Bali. Dia dari desa Galungan. Kemudian sampai dia keluar, disuruh anak-anaknya, tetangganya membaca. Mereka mempelajari, itu sesuatu yang baru. Dari desa Galungan, Singaraja sana. Tahun 64. Kemudian karena dia tidak bisa membaca dan di situ tidak bisa menjelaskan, dia datang ke gereja yang ada di Sangsit. Dari sana dipanggillah guru Injil untuk mengajarkan kitab perjanjian anyar
dan perjanjian lawas itu dalam kira-kira 1 tahun. Agustus 65 ada sekitar 86 orang asli Bali dibaptis. Karena apa? Mendengar pemberitaan Injil yang dibawa oleh sang nabi yang dalam notabene-nya dia itu buta huruf. Diberi Alkitab tetapi dia buta huruf. Dan apa yang terjadi? 29 September PKI meletus. Dan orang-orang dengan gaya hidup yang baru ini dicurigai di kampungnya. Mereka didatangin dan kemudian dituduh PKI. Apa yang terjadi? Mantan nabi yang namanya Pan Mastri ini, dia mengatakan, saya pemimpinnya. Kalau mau ditangkap, tangkaplah saya. Dan dia dibawa masuk ke hutan, dilempari batu sampai mati. Tetapi dari kematiannya dia sebagai seorang martir di desa Galungan sana, berdiri sebuah gereja di desa Galungan, namanya Gereja Galanging Jagat. Pernah dengar itu ya? Ada martir asli orang Bali. Nah, sekarang lanjut ke Polikarpus. Ya, dia uskup Smyrna, murid Rasul Yohanes, mati martir di Smyrna. Nah, kenapa ayat ini disampaikan kepada Rasul Yohanes? Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Itu diingatkan ya, dan itu disampaikan pasti kepada jemaat yang ada di Smyrna. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kehidupan di sini bukan kehidupan yang bersifat bios. Lahir, kemudian menjadi besar, dewasa, menikah, tua, akhirnya mati. Bukan itu. Itu kehidupan yang natural. Tetapi kehidupan yang di sini bersifat kekal atau zoe. Kehidupan yang kekal. Itulah yang dianugerahkan kepada saudara dan saya. Bayangkan, mahkotanya adalah mahkota kehidupan yang sifatnya adalah kekal. Itu diberikan kepada orang yang siap untuk menjadi martir. Catat ya, martir itu tidak harus mati karena dibunuh, tetapi panggul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Saya heran juga, kenapa ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Smyrna? Ternyata itu mengingatkan kepada jemaat Smyrna bahwa penganiayaan ini harus dijalani dan mereka harus setia sampai dengan mati. Salah satu daripada uskup yang ada di sana, uskup yang pertama, yaitu Polikarpus, itu ditangkap untuk menyangkal Yesus. Dan ucapannya dia yang menarik, tidak saya masukkan di sini ya. Itu demikian. Di saat Polikarpus harus menyangkal Yesus Kristus Tuhan dan dia harus mengakui Kaisar adalah Tuhan, dia tidak mau. Dia mengatakan begini, bahwa selama 86 tahun aku mengabdi kepada Yesus Kristus, tidak pernah sekalipun Yesus menyakiti aku. Bagaimana mungkin aku harus mencaci atau menghujat Rajaku, Kristusku? Aku tidak mau. Dan apa yang terjadi? Dia dibakar, diguyur dengan minyak, kemudian dia dibakar hidup-hidup. Tidak mati. Tidak mati. Akhirnya dia ditombak, kemudian mati. Kemudian dibakar. Dan waktu dia dibakar, api itu seperti membubung, berkilat-kilat. Seperti gambarannya adalah ada sesuatu yang mengangkat dia ke atas. Kemungkinan itu rohnya. Dan saya jadi ingat apa yang dialami oleh Elia. Waktu kereta Tuhan yang berapi itu datang menjemput Elia.
itu demikian pula api ini, kereta Tuhan yang berapi ini membawa roh daripada Polikarpus. Dan murid-muridnya menyaksikan itu. Murid-muridnya menyaksikan itu. Polikarpus mati martir. Dia setia selama 86 tahun hidupnya untuk mengikut Kristus. Oke, lanjut lagi. Jamnya terus berjalan. Penebus yang setia. Siapa penebus yang setia? Yang tadi saya katakan, Yesus Kristus. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia melakukan konsekuensinya sebagai Tuhan yang menjadi manusia yang siap untuk melakukan perintah daripada Bapaknya. Dia setia sampai mati. Kemudian selanjutnya, ini juga salah satu gelarnya. Wahyu 1 ayat yang ke-5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Saksi yang setia namanya. Kalau Roh Kristus, Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya, kita pun diberi kemampuan untuk menjadi saksi yang setia. Yang pertama, bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saksi yang setia ini sudah mau mati untuk saudara dan saya. Selagi kapan? Saudara dan saya masih berdosa. Dia sudah mau mati. Kasihnya itu setia. Benar, kasihnya itu setia. Nah, tentang kasih dan setia itu seharusnya harus ada di dalam diri kita. Bahkan itu sudah dituliskan jauh-jauh di dalam perjanjian lama. Harusnya kasih dan setia itu dikalungkan di dalam leher kita dan ditulis di dalam loh hati kita. Ditulis loh di dalam loh hati kita. Nah, Yesus Kristus, Dia sudah menyatakan kasihnya. Dia memberikan darahnya sebagai penebusan atas dosa saudara dan saya. Dan oleh kuasa darahnya pula, kita diperdamaikan dengan Bapa. Dan oleh kuasa darahnya, waktu kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru selamat kita, Tuhan memberi kuasa loh, bukan kemampuan loh, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Begitu kita percaya, kita sah, kita inkrah, kita legal menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Saudara dan saya memiliki hak untuk menerima hak waris di dalam kerajaan surga. Menerima hak waris di dalam kerajaan surga. Nah, ini yang terakhir. Karakter kasih dan setia. Amsal ketiga. Ya, Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Pertama, dikalungkan. Saya mengambil contoh dari seekor binatang, anjing. Anjing yang pemakai peneng itu menunjukkan siapa pemiliknya dan menunjukkan identitas daripada anjing itu. Kemudian tentara yang memakai kalung biasanya dari metal menunjukkan dia dari kesatuan mana, dia dari pasukan mana. Itu menunjukkan NRP-nya, kalau mungkin istilah Indonesianya, itu berapa. Identitasnya ada di dalam kalungnya itu.
Nah, demikian juga kalau berbicara tentang kasih dan setia itu dikalungkan di dalam diri kita supaya orang yang melihat kita melihat bahwa kita ini identitasnya di dalam diri kita ada kasih. Siapa kasih? Yesus. Siapa sang kasih? Yesus. Ada identitas yang bisa dilihat orang di dalam kehidupan kita. Ini gambaran kalung. Tetapi kalung yang sebenarnya yang harus kita lakukan yang nyata adalah perbuatan kita. Identitas yang nyata itu adalah perbuatan kita. Kemudian kata tuliskan itu pada loh hatimu. Kata tuliskan itu sebetulnya secara umum kalau raja membuat image gambaran dirinya di sebuah koin, itulah yang disebut dengan karakter. Ada kata karaso, yaitu ditoreh, dipahat, diukir dengan pisau pahat atau pisau ukir. Di situ supaya nyata siapa raja yang dia sembah, siapa raja yang menjadi Tuhannya, siapa yang menjadi benar-benar rajanya. Itu dituliskan di situ, ditorehkan di situ. Kalau karakternya Tuhan, karakternya kasih, karakternya setia, itu ditorehkan di dalam hati kita. Itu tidak mudah loh saudara. Butuh proses pembelajaran. Sekalipun kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Ada kemampuan untuk bisa mengasihi, ada kuasa untuk bisa menjadi setia. Tetapi itu ada satu proses. Dan proses itulah yang seharusnya hari demi hari kita jalani sekalipun itu sakit. Untuk menjadi penuh kasih tidak mudah. Contoh ciri orang yang mengasihi pasti dengan otomatis. Ya, dengan otomatis. Apakah itu mudah? Tidak, saya tidak mengatakan mudah. Tetapi otomatis ada dorongan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Dorongan itu muncul otomatis. Tinggal kita mau melakukan atau tidak. Kalau kita mau melakukan, kita menjadi pelaku kasih. Demikian pula dengan setia. Kalau ada dorongan muncul untuk kita tidak setia kepada Kristus, itu otomatis dorongan untuk melawan ketidaksetiaan itu ada di dalam kita. Apakah kita mau mengikuti atau tidak, itu kembali kepada saudara dan saya. Dan kalau kasih dan setia itu menjadi bagian saudara dan saya, menjadi kalung dan dituliskan di dalam loh hati kita, orang akan melihat tanda dan alamat itu ada di dalam saudara dan saya. Tanda dan alamat. Oh, kalau ketemu pribadi yang penuh dengan kasih itu di mana? Mungkin dengan Pak Yudi. Oh, Pak Yudi ini penuh kasih. Ingin melihat orang yang setia di mana? Ada di tempat ini juga. Dan saya percaya ada roh kasih, ada roh kesetiaan itu di dalam diri saudara dan di dalam saya.